Ada satu lagi nih pertanyaan yang sudah tunjuk tangan ya. Ini dari Tengku Aceh nih ayah nih. Ini mungkin sekarang lagi berada di Aceh nih ayah. Ini kepada Tengku Aceh langsung kita. Tengku Pulau Aceh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini wabarakatuh. ayah sih rupanya yo. Tengku Aceh yo. Terima kasih kepada moderator Tungku Amri. Salam takzim kepada ayah, kepada guru-guru semuanya yang mungkin dah sebutkan nama satu persatu. Jadi langsung ayah, malamnya luar biasa, menarik. Berarti bunuh kuliah, tambah kuliah lo malamnya limong bawa SKS. Jadi judul dia dari dua orang yang kau lihat ada pre-pre yang mamai dah judul dia ya. Masalah siasat. Kadang biasa saya kata tentang pemilu yang ke musuh bapak urut sat tapi tu bang. Jadi kadang-kadang memang lagi-lagi tapi tengok mana perubahan bapak urut sat. Jadi yang perlu baca ya dari Lun. Yang pertama menyangkut dengan masalah arus kebaikan yang mungkin selamanya yang sebagaimana yang Kak Gedanya tepu bahwa gencar-gencarnya ayah membangun sebuah arus kebaikan dan perbaikan di Biriun. Sehingga berimbas di daerah-daerah lain juga ikut menjadi ataupun membangun sebuah arus-arus yang sama, arus kebaikan yang serupa dengan ayah bangun. Alhasil ji sama serupa dengan apa yang telah digagas oleh almarhum Abu Panten. Jadi sedikit banyaknya kesamaannya ada di gagasan almarhum Abu. Bahkan salah satu peninggalan Abu yang rayu adalah negagas yaitu Huda, Himpunan Ulama Daya Aceh. Yang bahkan sampai uronyo yang menahkodai Huda tersebut ayah sendiri. Juga selain daripadanya almarhum Abu nana tinggalkan menurut sepemahaman Lun adalah sebuah wadah yang mana wadah tersebut mungkin harapan Abu semasa udip menjadi tempat tertampungnya arus kebaikan juga Ainan. Walaupun uronyo gok lomduh kekuatan kebaikan yang dalam wadah tersebut, yakni sebuah partai lokal yang jamun dile wate negagas li Abu yaitu Partai Daulah Aceh. Jadi karena memang tingkat katanya ya wate negagas pun almarhum Abati Ane Abun di Samalanga dan juga Ustaz Riyandi Jambi menjadi caleg PDA watenyan. Kebetulan tanya ayah ruh gelang bendera jamun pun. Jadi termasuk orang yang kawal caleg watenyan. Yang perlu Lun sampaikan ayah becut pandangan dari Lun terkait hal tersebut. Mungkin kan pandangan pertanyaan ji. Kenapa dikala memangnya sebuah gagasan daripada almarhum Abu selaku penggagas Huda dan juga beliau adalah sosok ulama pemersatu di Aceh, tidak ada lain selain beliau. Yang tergambarkan dan memang itu adalah sebuah realita yang kita rasakan bersama orangnya di Aceh. Kenapa ada yang negagas li Abunyan terkesan tidak serius katanya kalangan dayah sejak awal Abu negagas atanyan hingga orangnya bahkan terkesan hana serius katanya kalangan dayah untuk tak kembangkan ataupun tak majukan apa yang telah digagas oleh Abu sendiri. Mungkin ya pertanyaan dari Lun. Terima kasih atas pandangan dan bimbingan daripada ayah. Baik, terima kasih Tengku Musliadi. Ini sangat luar biasa pertanyaannya. Mungkin ada satu lagi yang terakhir, kita berikan kesempatan satu lagi dari peserta yang hadir. Setelah itu nanti dijawab oleh ayah, kemudian kita langsung kepada penutup ya. Mungkin waktu kita ini sudah terbatas ya. Ada yang tunjuk tangan? Satu orang lagi. Kali cuma Tengku Mungkin Musliadi. dari Tengku Fatah ada pertanyaan Tengku Fatah.
Hanali nengkukan nyo ya. le pertanyaan dari Tengku Musliadi. Satu Ya. doa lah dulu. Ya. Mungkinnya pertanyaan penutup dari Tengku Aceh tanya nyonyok panglima lapangan ciknya ayah di Aceh. Mungkinnya selihnya ente langsung tutup acara dengan pembacaan doa mohon dari ayah sih untuk ayah. Pertanyaannya singkat. Saran jawaban jawaban cuma sebuah saran. Ayo kita belajar tentang masa lalu kita. Kalau kita bertanya kenapa, jawabannya kalau kita belajar tentang perjalanan masa lalu, di situ kita akan tahu kenapa. Karena apapun, Danyo selalu gepesanlah kitab. Gepesanlah kitab, siapapun masuk dalam sebuah persoalan harus dimulai dengan mabadil asyrah, mabadi hitluh. Token awak kita nyoino FS, Feasibility Study. Sebuah kajian. Malah di dalam ilmu logika, ilmu mantek, di para filosof Islam berpegang. Kalau kita untuk melakukan sesuatu supaya tercapai sempurna, harus dilihat dulu kesiapan-kesiapan di dalam 4 hal. 4 komposisi. Kita tidak berbicara teori baru, itu teori dari Islam masa lalu. Yang diistilahkan dengan ilal arba'ah. Baik melakukan membangun sebuah fisik atau membangun sebuah program dan ide, dia harus dipastikan 4 unsur yang memadai. Pertama, ilat maddiyah, ilat suwariyah, ilat fa'iliyah, ilat ra'iyah. Ilat maddiyah itu adalah bahan bakunya, modal dasarnya. Yang kedua, pelakunya. Ketiga, bentuknya harus jelas. Bagaimana bentuknya? Yang keempat, orientasinya harus jelas. Kalau itu sudah konkret, insya Allah akan lahirlah terkonstruksinya sebuah ide yang baik. Yang kedua, lakukan FS, Feasibility Study. Bina mabadi siplo. Supaya kita masuk di bijaksana dan tahu dalam segala sisi. Karena dalam sebuah perencanaan tidak cukup oleh semangat yang kuat dan niat yang baik. Semuanya memang harus ada semangat yang kuat, tidak boleh tidak ada semangat. Yang kedua harus niat pasti baik. Tapi itu tidak cukup tanpa suluk yang baik. Kalau bahasa orang sekarang mengatakan roadmap. Maka sebuah kecerdasan dan kebijaksanaan itu apabila terkumpul oleh 2 hal. Niat yang baik dan suluk yang baik. Artinya niat baik, strategi juga benar. Langkah juga tepat. Maka para ulama menafsirkan ahmak. Ahmak itu dungu. Orang dungu itu
melakukan sesuatu yang keliru tanpa merasa keliru. Apa maknanya humkar? Husnun niat fasadus suluk. Niatnya bagus, langkahnya tidak benar. Maka kita harus belajar dari masa lalu. Itulah yang akan membuat kita sukses masa depan. Semakin kita banyak kekeliruan dan selalu belajar dari kekeliruan itu, semakin dekat kepada kesuksesan. Jadi saran saya, ayo belajar dari kegagalan masa lalu untuk masa depan yang lebih baik. Buang cara-cara yang menggagalkan, pakai cara-cara yang baik. Itu saja saran. Karena apapun cerita, hal yang paling wasatiyah seimbang, mari kita hadir bersama, memperbaiki semuanya dan semua yang bisa. Apalagi kita di saat duduk di dalam forum-forum yang tanpa batas, yang tidak terbatas, kita harus berpikir perbaikan juga tidak eksklusif. Islam itu berhasil dengan dua hal yang paling utama yang dilakukan oleh Rasulullah. Kalau mereka tidak baik, maka perbaiki mereka. Kalau mereka yang lemah, perkuat mereka. Maka Rasulullah berhasil di dalam misinya lewat efektivitas dakwah Rasulullah, yaitu memperbaiki orang kuat menjadi baik dan memperbaiki orang baik menjadi kuat. Sehingga kebaikan itu berada di dalam kekuatan. Kebaikan di dalam kelemahan akan digulung oleh kezaliman yang lebih kuat. Akan tergulung sebaik apapun dia. Kezaliman yang kuat akan memenangkan pertarungan untuk menghancurkan kebaikan. Kebaikan yang lemah akan terzalimi. Fungsi dakwah yang kuat kita perbaiki, yang tidak baik, yang kuat kita perbaiki, dan yang lemah kita perkuatkan. Maka inilah maksud saya tulis sebuah buku dulu, yaitu memperkuat orang baik dan memperbaiki orang kuat. Itu arah dakwah kita. Mereka kuat dalam kekuasaannya, kuat di dalam aspek yang lain. Perbaiki mereka, itu tugas agama. Ada yang lemah, tugas agama perkuat mereka. Umar menjadi kekuatan musuh Islam sebelum masuk Islam. Umar adalah orang kuat. Tapi Rasulullah mampu memperbaiki Umar sehingga kekuatan Umar menjadi kekuatan kebaikan. Maka bukan berarti di saat Umar sudah jahat, tidak ada Rasulullah berdoa, ya Allah masukkan Umar ke neraka. Bukan, ya Allah perkuat Islam dengan mereka-mereka yang kuat itu. Maka itu konsep Islam. Jadi dalam hal ini, kalau berbicara ulama, maunya ulama for all. Dia, kalau mereka yang jahil, ayo taklimkan mereka. Kalau mereka tidak baik, ayo perbaiki mereka. Menjadi kekuatan kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh Allah. Jangan menjadi eksklusif sebuah kesebelasan dengan identitas eksklusif sehingga menjadi kesebelasan bagi yang lain yang sama-sama sebenarnya sama-sama Muslim, sama-sama sebangsa. Dan kemudian hal itu yang inti yang diperjuangkan oleh Abu sebenarnya. Ingin
kebaikan ini berada di dalam kekuatan, bukan oleh sebuah identitas, hanya sebuah identitas dan nama. Itu intinya. Terima kasih. Dan acaranya, acaranya nyotat sambung-sambung ya urung garu getai. Habis-habis dah garu tebi-tebi kan. Dan tugas moderator ya. Kira-kira yang katuk masa tengah baterai kabeh gitu juga deh. Itu dah sambung lah hotel lain. Nah kira-kira. Terima kasih Ayah, Alhamdulillah sangat luar biasa pencerahan dari Ayah. Ini sangat memotivasi kita bersama, terutama masyarakat kita di Brunei, masyarakat Aceh di Brunei, dan kemudian partisipan yang telah bergabung dalam acara ini Ayah. Semoga acara ini Ayah bukan hanya sampai di sini saja, kita akan secara kontinu Ayah membahas perkara-perkara yang berkait tentang keilmuan, wawasan, dan konsep-konsep hidup yang baiklah ke depannya begitu Ayah. Dan kami harapkan kami selalu bisa berjumpa dengan Ayah untuk dalam bidang keilmuan ini Ayah. InsyaAllah. Baik, mungkin ke depan harus semakin sempurna, evaluasi, sempurnakan kita. ya, Pakai bahan sempurna lom. Semakin sempurna semakin bermanfaat kepada yang lain. Semakin bermanfaat kepada yang lain, semakin bermanfaat untuk diri kita juga. baik Ayah, insyaallah Ayah. Kita tutup dengan doa, kami persilakan kepada Ayah. Tapi Ayah nanti setelah baca doa kita foto bersama Ayah. Ya. Silakan kepada Ayah untuk menutup acara ini dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtana fardud ilaina 'inda ihtiyajina ilaihi wa la tunsina badam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'amalin la yurfa' wa du'ain la yusma' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuq wal 'isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma yassir lana umurana marahati liqulubina wa abdanina wassalamati wal afiyati fi dinina wa dunyana wa lana sahiban fi safarina wa khalifatan fi ahlina wa khalifatan fi auladina wa khalifatan fi amwalina watmis ala wujuhi a'daina wamsakhum ala makanatihim fala yastati'una al-mudiya wal maji'a ilaina. Allahumma ya ghaniyu ya hamid ya mubdi'u ya mu'id ya rahim ya wadud aghnina bihalalika an haramika wa bi ta'atika an ma'siyatika wa bi fadlika amman siwak. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadika salihin. Allahumma dunubana wa liwalidayna warhamna rabbana wa li jami'ina wa li ustazina wa li masyaikhina wa li muallimina wa liman lahu haqqun alaina wa liman ahsana ilaina wa liman awsana bid-du'a wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.